Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali tentang pengembangan kewirausahaan. Untuk mengatur dan menjalankan bisnis dengan sukses, pengusaha harus memiliki ciri-ciri tertentu yang penting untuk mendorong kesuksesan. Beberapa dari ciri-ciri itu adalah yang pertama, rasa percaya diri. Orang lain akan mempercayai Anda hanya jika Anda mempercayai diri sendiri. Inilah sifat terpenting seorang pengusaha. Siapa yang harus memiliki kepercayaan diri untuk mengambil keputusan sendiri? Yang kedua adalah kemampuan mengambil risiko. Bisnis adalah tentang mengambil risiko dan bereksperimen. Pengusaha perlu memiliki kemampuan mengambil risiko. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan membuat keputusan. Pengusaha harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang mendukung organisasi setiap saat. Kemudian yang keempat adalah kompetitif. Pengusaha harus selalu siap memberi dan menghadapi persaingan. Yang kelima adalah cerdas. Pengusaha selalu perlu menjaga pikiran mereka tetap aktif dan meningkatkan IQ dan pengetahuan mereka. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang dan kami bisa membuat video-video berikutnya yang bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Kemudian ciri yang keenam adalah visualisasi. Pengusaha harus memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang ketujuh adalah kesabaran. Ini adalah kebajikan lain yang sangat penting bagi kewirausahaan karena jalan menuju kesuksesan seringkali sangat menantang dan membutuhkan banyak kesabaran untuk memperoleh rezeki. Kemudian yang ketujuh, yaitu toleransi emosional. Kemampuan untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi dan tidak mencampur keduanya adalah sifat penting yang seorang pengusaha. Kemudian yang kedelapan adalah kualitas kepemimpinan. Pengusaha harus bisa memimpin, mengendalikan, dan memotivasi massa. Kemudian yang kesembilan adalah keahlian teknis. Dengan semakin maju, pengusaha setidaknya harus memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi yang akan digunakan. Kemudian yang ke-10 adalah keterampilan manajerial. Pengusaha harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola orang yang berbeda seperti klien, karyawan, rekan kerja, atau pesaing, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-11 adalah keterampilan resolusi konflik. Pengusaha harus bisa menyelesaikan semua jenis perselisihan. Kemudian yang ke-12 adalah mengorganisir keterampilan. Mereka harus sangat terorganisir dan harus mampu mempertahankan semuanya dalam format dan gaya. Kemudian yang ke-13 adalah motivasi tinggi. Pengusaha harus memiliki tingkat motivasi tinggi. Mereka harus bisa mendorong setiap orang untuk memberikan tingkat terbaiknya. Kemudian yang ke-14 adalah kreatif.
Mereka harus inovatif dan mengundang ide kreatif baru dari orang lain juga. Kemudian yang ke-16 yaitu realitas berorientasi. Mereka harus praktis dan memiliki pemikiran rasional. Kemudian yang ke-16 sudah. Kemudian sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Keterampilan pengusaha. Setiap pengusaha harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya dengan lancar. Keyakinan untuk mendelegasikan tugas. Seorang pengusaha cenderung memiliki piring penuh dan merasa bisa melakukan tugas apapun. Tapi kenyataannya mereka terus menambah lempeng yang sudah penuh dan akhirnya akan runtuh dan membuat kekacauan. Seorang pengusaha harus percaya diri untuk mendelegasikan tugas kepada anggota perusahaan yang berpengalaman, yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Manajemen waktu yang efektif. Manajemen waktu yang tepat diperlukan untuk membedakan antara tugas yang sangat mendesak dan yang dapat menunggu. Pengusaha harus menggunakan buku catatan atau papan tulis untuk memprioritaskan tugas dengan menuliskannya. Perangkat dan tablet seluler memiliki kalender dan notes. Tapi tidak ada yang lebih efektif daripada benar-benar membuat daftar yang harus dilakukan. Berkonsentrasilah pada satu tugas sekaligus dan jangan biarkan tindakan baru mengganggu fokus Anda. Periksa mereka satu persatu. Kemudian memvisualisasikan tujuan dan kesuksesan. Pengusaha perlu memvisualisasikan tujuan dan kesuksesan mereka di benak mereka terlebih dahulu. Jika mereka ingin merencanakan untuk mewujudkannya, tidak hanya mereka perlu memvisualisasikan hasil akhir, tapi juga setiap langkah yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik. Pengusaha harus pandai mendengarkan dan berkomunikasi. Jika mereka kekurangan kualitas ini, maka ini bisa mengakibatkan miskomunikasi dan pemborosan waktu. Selain itu, kerja ekstra diperlukan untuk memperbaiki miskomunikasi. Waktu adalah sesuatu yang diinginkan semua pengusaha. Seberapa sering kita berharap ada lebih banyak jam dalam sehari, membuang waktu tak terkira, mengulangi tugas, karena komunikasi yang buruk harus dihindari. Memahami pentingnya waktu. Tidak mungkin memberi setiap orang pada waktu yang mereka inginkan, karena akan membiarkan si pengusaha sedikit demi sedikit menyelesaikan semua hal yang harus dilakukan. Jika ada perwakilan penjualan, mereka harus membicarakannya dengan manajer penjualan. Jika pelanggan memiliki pertanyaan, maka mereka harus berbicara dengan perwakilan layanan pelanggan perusahaan atau customer service. Sementara orang mungkin menuntut waktu, itu tidak berarti bahwa itu adalah sesuatu keharusan untuk memberi mereka waktu. Waktu sangat berharga, jadi jangan sampai terbuang sia-sia karena gangguan yang bisa ditangani oleh anggota organisasi lainnya. Kemudian mencari bantuan bila dibutuhkan. Kita sering membiarkan sifat tegas kita untuk mencegah kita meminta pertolongan. Ada saat ketika kami bingung dan ada yang menjawabnya dan kami berpikir, kenapa di dunia ini saya tidak memikirkannya?
Nah, terkadang pikiran jernih dan sudut pandang yang berbeda dapat dengan cepat memecahkan masalah atau memberikan solusi untuk sebuah pertanyaan. Seseorang tidak perlu takut untuk meminta bantuan bila diperlukan, karena hal itu juga dapat membantu memperkuat komunikasi di dalam organisasi. Memberi kembali penting untuk dipahami bagaimana pengusaha yang diberkati melakukan apa yang mereka sukai. Ketika kita menghargai apa yang telah kita capai, kita hanya perlu melangkah mundur untuk melihat apa yang dapat kita lakukan untuk memberi kembali. Ini memberi perasaan tidak seperti yang lain. Tidak ada yang mengatakan menjadi pengusaha adalah tugas yang mudah, dan sementara kualitas itu tidak akan berubah menjadi kesuksesan otomatis, mereka yakin dapat membantu dalam perjalanan menuju kesuksesan. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah di lain waktu kita sambung kembali, kita kupas kembali, kita gali kembali tentang kewirausahaan ini. Karena tentu banyak hal yang akan kita bicarakan untuk kedepannya tentang kewirausahaan ini. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.